Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hiladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah join tepat waktu di kuliah web 3 ya, web 3 ini ya. Jadi pada pertemuan kali ini harusnya pertemuan ke-7 ya terakhir karena kemarin ada tanggal merah jadinya pertemuan ke-6-nya kita kosong. Nah, sekarang jadi masuknya pertemuan ke-6. Kita akan ngebahas masih tentang kode igniter ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan mengenai model. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai kontrol dan view ya. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas mengenai model. Namun sebelum masuk ke pembahasan mengenai model, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari materi-materi sebelumnya, baik dari tugas ataupun dari materi? Kalau ada silakan saya buka dulu sesi tanya jawab. Pak, Ya, gimana? untuk UTS-nya masih project, Pak? UTS project. Nah, UTS project-nya itu nanti membuat perancangan. Jadi di UTS ini semua mahasiswa harus sudah punya judul untuk project-nya, untuk project UAS-nya. Ya, jadi di UTS-nya ini kita bikin perancangan. Ya, jadi enggak ngimplementasiin dulu. Nanti ngimplementasiinnya sekalian jadi program jadi di UAS. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Silakan. Pak, Ya, kalau si Spark itu settingnya gimana Pak? Portnya Pak? apa? PHP Spark. Portnya. Ya, Oh soalnya jadi ya. bentrok sama Nah, XMPP yang saya. portnya itu kemarin udah saya ini ya. Tadi portnya ini mana? Portnya. Saya lupa lagi. Tapi ada kemarin sempat saya ini apa? Ini atur portnya. Bentar, saya coba cari dulu untuk portnya. Di base URL-nya, ini base URL, sorry, bukan portnya. Kalau nggak di file Spark-nya langsung, coba ada nggak? Di portnya 8081 bisa nggak kepanggil, Jamal? Pakainya yang 8080 sih Pak. Coba kalau misalkan dipanggilnya 8081, dia mau juga nggak? Misalkan apa portnya? Karena ketika saya running ya, si Spark ini dia ada keterangannya portnya itu port 8080 dan 8081 untuk Spark-nya ini. Nah, ntar nih. Misalkan nih kita PHP Spark server gitu ya. Tuh, dia ngejalaninnya bisa di ini di 8081. Nanti saya coba Pak. Ya. Oke. Jadi enggak mesti di 8080. Nih, kita coba buka ya di 8081. Nih, saya ganti jadi 81. Tuh, dia mau ya. Oke, kalau bisa di base URL-nya juga
ganti 8081. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke database, ke model, sorry. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, ya, jadi pada kesempatan kali ini, ya, ini merupakan materi yang cukup penting, nanti karena akan kepake banget, ya, untuk materi mengenai model, karena kita akan berkaitan dengan database, ya, bagaimana cara mengkoneksikan dan menggunakan database dari kode igniter 4 ini. Ya. Jadi nanti kalau sudah jadi endingnya ya dari model ini, saya coba simulasikan dulu. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi atau sistem untuk menampilkan data dari database, misalkan seperti ini ya, ini dari database. Kemudian memasukkan data, delete, dan edit. Ya, gitu. Misalkan nih mau nambah data, ya, misalkan kita masukkan NIM gitu ya, 019, 04, 099 misalkan. Nama misalkan Bill Gates gitu ya. Email bill@gmail.com ya. Kemudian alamat USA misalkan. Oke, submit. Nah, maka si Bill Gates ini kan ada nih, masuk ya ke database. Itu nanti yang pertama. Yang kedua nanti kita bikin untuk editnya juga. Nah, contoh ini tombol yang biru ini ya, sebagai tombol edit, kita klik. Misalkan kita ganti alamatnya jadi Indonesia. Kemudian klik update. Nah, maka ini jadi Indonesia. Dan terakhir nanti kita bikin fungsi untuk delete-nya. Nah, ini yang merah ya untuk delete, kita klik. Yakin mau menghapus, oke. Nah, maka dia akan kehapus. Ya. Ini semua data yang tampil di sini dari database. Ya. Begitupun nanti tab-tab atau tabel-tabel yang lain seperti dosen, ini ya nilai, itu semua oh ya nilai belum dibikin. Mahasiswa, dosen, nilai dan lain sebagainya tergantung nanti kalian ada berapa tabel yang akan diolah. Seperti itu sih itu untuk gambarannya. Contoh ini untuk mahasiswa untuk dosen misalkan 009 misalkan masukkan Muhammad Nugraha, misalkan email Nugraha PSID simpan. Oh ini belum jadi berarti yang ini. Nah nanti ya ini contohnya baru jadi satu ini yang tab mahasiswa ya. Jadi nanti kita tinggal atur aja ya. Jadi nanti kita tinggal atur seperti apa konsep sistem informasinya ya, butuh fitur apa aja. Yang pasti keempat fitur ini pasti akan dipakai untuk menampilkan datanya, menginput data, mengedit dan mendelete gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk materi ya. Jadi itu hanya gambaran, nanti endingnya itu akan seperti itu. Oke. Model. Jadi nanti yang akan kita bahas itu yaitu pertama cara membuat model ya, kemudian cara mengakses model, kemudian konfigurasi model ya, kemudian beberapa operasi seperti CRUD ya. Kita mulai dulu dari model itu sendiri ya. Oke. Jadi apa itu model? Jadi model itu intinya fungsinya itu untuk menghandle data, ya, ngelola data, ya. Baik itu yang dikelola dari database ataupun yang tidak, intinya menghandle data yang ada di kode igniter, ya. Oke, jadi intinya seperti itu untuk model, ya. Intinya berkaitan mengenai data itu tugasnya model. Ya. Nah, cuman ada sedikit perbedaan antara kode igniter 3 dan 4 mengenai model ini. Nah, bedanya apa? Di kode igniter 4 itu lebih enak ya. Karena apa? Karena di kode igniter 4 itu ya, modelnya ini bisa langsung berkomunikasi ke database ya. Jadi kita nggak perlu
bikin metode dulu di model di model tuh. Jadi kita tinggal panggil, udah disediakan lah istilahnya si metode-metode kayak untuk delete, untuk insert, untuk update. Nah, jadi fitur-fitur itu sudah dibuatkan oleh kode Igniter 4. Kita tinggal manggil. Makanya itu lebih enak pakai kode Igniter 4 ya. Nanti kita akan mempraktekkan 4 tadi ya, 4 action tadi, view, insert, edit, sama delete ya. Oke. Nah, untuk membuat model ya, kalian harus tahu dulu. Jadi di kode Igniter 4 ada folder model ya. Ada folder model. Nah, kita sini studi kasusnya kita bikin model mahasiswa ya. Nah, saya coba tunjukkan dari VS Code-nya langsung. Nah, jadi nih, saya ini dulu dari atas. Nah, jadi ini di CI4 ini kan ada folder app. Nah, model itu, model view control itu kan semuanya ada di folder app. Nah, model itu ada di sini, huruf M nih, model ya. Nah, di dalam folder ini kita bikin sebuah file ya untuk praktikum atau untuk percobaan nanti, bikin sebuah file namanya MHS model ya. Terserah namanya, bebas sih, cuman untuk memudahkan bahwa file itu model, sama saya penamaannya menjadi MHS model atau model MHS ya, terserah itu style kalian dalam membuatnya. Nah, nanti di MHS model kita bikin kelas ya, kelas model ya, kelas model extend dari kelas model induk. Jadi ini sebagai subkelas ya di mahasiswa model ini. Nah, kelas mahasiswa model ini namanya sama ya dengan nama filenya ya. Nih, nama filenya MHS model, maka nama kelasnya MHS model, extend dari model. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jangan lupa memanggil ininya, lokasi modelnya ya. Use kode igniter model. Nah, gitu ya. Jadi file-file yang akan kita pakai itu semuanya ada di dalam model ya. Oke. Nah, kalau mau ngebuka ya isi file model ini ya bisa kita buka ya. Itu lokasinya itu ada di model tuh file apa kelas model itu ada di library bukan di config controller database filter helper di sistem. Nah, di sistem kemudian nanti itu ada di model pokoknya nanti ada di sistem ini di folder mana, nanti ada di PPT ya, saya lupa lagi ya. Jadi nanti intinya kita harus memanggil ini si kelas modelnya juga ya. Oke. Nah, selanjutnya cara mengakses model, cara mengakses model. Jadi setelah kita membuat kelas namanya mahasiswa model, untuk simulasi ini, kita bikin sebuah metode aja. Kita belum main database dulu ya. Kita biar tahu cara kerja modelnya itu seperti apa cara kerja model ya. Jadi kita akan mengirim datanya bukan dari database atau ngambil dari database, tapi datanya statis gitu ya, dari metode ya. Misalkan gini ya, kita setelah membuat kelasnya ya, membuat kelas mahasiswa model, kita bikin metode namanya get data ya. Fungsi get data ini ya, nanti itu hanya intinya ya function get data ini intinya hanya menampilkan ini. Data diambil dari metode get data model mahasiswa model ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini simulasi dulu ya.
sebelum kita masuk menggunakan database, biar kalian tahu cara kerja dari model atau cara mengakses model ya. Oke. Setelah kita membuat metode ini ya, get data, maka selanjutnya buat di controller nih ya. Di controller mahasiswa kita panggil ya si mahasiswa model tadi ya. Oke. Nah, cara manggilnya ya, langkah-langkahnya pertama kalian panggil dulu lokasi si mahasiswa model ini ya. Jadi ini fungsinya untuk ngeload model si MHS, mahasiswa model. Nah, setelah memanggil ini ya, nanti di controller, contohnya kita akan panggil melalui indeks ya. Nanti kita bikin dulu objek baru ya. Di sini objek barunya saya menggunakan variabel ambil ya. New ambil, nah ini dari kelas MHS model. Jadi kita bikin objek baru dari kelas MHS model ya, dari kelas yang tadi yang kita bikin di MHS model. Kemudian setelah itu kita echo ambil tanda panah get data. Maka di sini kita akan memanggil metode get data ya dari controller ya. Jadi model ini nggak bakal kepanggil kalau dari controllernya juga nggak dipanggil. Intinya apa-apa yang mau kita lakukan itu diaturnya controller. Sama seperti view ya, model juga nanti dipanggilnya dari controller. Nah, seperti ini contohnya kalau kita mau mengakses metode yang ada di model. Jadi ingat ya, pertama kita panggil dulu, load dulu kelas modelnya yang mau dipanggil, kemudian baru nanti kita bikin objek ya, bikin objek untuk pemanggilannya, kemudian nanti kita panggil dengan menggunakan objek tersebut gitu ya. Nah, itu sederhananya konsep kerjanya si model ini ya. Oke. Sehingga ketika saya panggil nih, ini kontrolernya kontroler MHS ya, nih. Ya, kontroler MHS. Nih ya, kontroler MHS. Nah, maka nanti manggilnya juga di browser ya panggil MHS karena ini di indeks ya. Berarti nggak perlu metodenya nggak perlu dipanggil, cukup MHS aja karena udah jadiin default ya indeksnya. Sehingga nanti akan menampilkan isi yang ada di metode model. Nah, ini kan yang tadi yang ada di metode model, ya maka dia akan ditampilkan. Seolah-olah ini datanya masih statis ya, bukan dari database. Seperti itu ya. Nah, ini simulasinya. Nah, selanjutnya kita akan ngambil dari database data yang akan dimunculkan ke webnya itu ya. Jadi nanti untuk mengakses modelnya sama persis ya dari controller. Oke. Sampai sini untuk konsep modelnya dulu ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab dulu sebelum masuk ke database-nya, ke penggunaan database-nya. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Nggak ada? Paham cara kerjanya model? Halo, gimana? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, kalau udah paham, kita mulai masuk ke database-nya ya. Nah, untuk masuk ke database, otomatis kita harus bikin dulu database-nya ya. Nah, langkah pertama ya, untuk mengkoneksikan ke database, kita perlu bikin dulu database-nya. Di sini kita akan bikin database namanya database kampus dengan tabelnya tabel mahasiswa. Kita bikin satu tabel dulu aja ya. Nanti selanjutnya nanti kalian boleh bikin tabel dosen, tabel mata kuliah,
tabel nilai, tabel lain sebagainya, ya. Nah, di sini saya bikin database kampus, ya. Ini ya, kita bikin database kampus, ya. Kemudian nanti buat tabel mahasiswa, ya. Oke. Ini saya coba login dulu. Nah, di sini saya udah punya database kampus, ya. Ini isinya ada dosen, mahasiswa, MK, nilai, user, ya. Oke. Nah, kita fokus ke satu tabel dulu aja ya, karena yang lainnya nanti sama prosesnya, tinggal ngikutin aja. Nah, nanti di tabel mahasiswa, kita bikin atribut name, nama, email, alamat, created at, updated at, sama deleted at. Untuk apa ini? Ini untuk menyimpan history, ya. Untuk menyimpan history, ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi nih, ya, ada created nih, created at. Jadi ini untuk melihat data, misalkan nih Muhammad Nugraha ini dimasukkan tanggal berapa, jam berapa. Kemudian kalau ada perubahan juga di record. Berubahnya itu tanggal berapa, jam berapa. Kalau ada data yang dihapus, ya, itu juga nanti di record, dihapusnya tanggal berapa, ya. Jadi ketika kalian menghapus data, data itu tidak benar-benar dihapus, tapi data itu akan tetap ada, ya, akan tetap ada, tapi nanti tidak muncul, gitu ya. Hanya di sini nanti bakal ada muncul tanggal di delete-nya. Nah, maka dari itu, ya, untuk tabel itu tolong ditambahkan tiga field ini, ya. Created at, updated at, sama deleted at, ya. Intinya ini semacam log, ya, history, ya. Kemudian kita set name sebagai primary key, ya. Nah, kalau sudah dibuat tabelnya di database kampus, kita tinggal nanti eksekusi, ya. Intinya ini kita sudah punya rumahnya dulu nih, nama database-nya kampus, kemudian nanti nama tabelnya mahasiswa, oke. Nah, setelah itu, ya, kita akan coba mengkoneksikan dulu ke database, ya. Cara mengkoneksikan database itu ada di env.env, ya. Saya coba tunjukkan dulu. Nah, misalkan, nah, di sini, ya, ada di env sini, ya. Nanti kalian isi database sesuai user, password, nama database, dan lain sebagainya. Contoh ini localhost, nih nama database-nya kampus, kemudian usernya Nugraha, passwordnya saya samain, Nugraha juga, kemudian ini pakai MySQL, ya, udah beres, ya. Jadi kalian hanya cukup mengatur ini, ya, sama kayak kemarin di PHP di web 2, ya. Intinya nama database, user, password, sama MySQL. Kapan manggil tabelnya nanti? Nah, manggil tabel itu dari model, bukan dari ini, env. Env itu untuk membuka jalan aja, membuka pintu ke dalam database, ya. Makanya di sini hanya memanggil nama database-nya, mana yang dipakai, kemudian usernya dan passwordnya untuk masuk ke database kampus ini, ya. Oke. Itu untuk membuka jalan biar bisa kita masuk ke database. Oke. Nah, udah paham ya? Nah, nanti kalau punya kalian nama database-nya kampus, kemudian biasanya kalau default-nya, ya, dari MySQL itu usernya itu root, dan passwordnya itu biasanya ada yang dikosongin juga, ya. Nah, seperti itu. Ketika kalian sudah beres men-setting database, ini kalian sudah berhasil membuka, ya, membuka database, ya. Nah, selanjutnya setelah berhasil kalian buka, nah, selanjutnya kita akan langsung bekerja dengan model, ya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, ya,
agar model bisa mengakses database, ada beberapa variabel yang harus kita ketahui dulu, ya. Ya, seperti yang saya tadi katakan, kita itu si model ini ada file induknya, ada kelas induknya. Lokasinya itu di sistem ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah, sekarang saya baru ingat. Ya, ada di sistem, kemudian model. Sistem, kemudian mana? Nah, ini sistem ya, lokasinya itu ada di sistem. Kemudian model.php. Nah, model.php. Nih ya. Jadi, ini isinya, jadi kalian tidak perlu bikin repot-repot sebuah metode dan lain sebagainya. Di sini sudah dibikinkan, nanti kita tinggal manggil. Nah, ini nih yang tadi saya maksud. Ini kelas model ini sudah dibuat ya oleh kode igniter 4 ya. Jadi nanti kita turunkan ya di kelas model yang akan kita buat. Jadi kita nginduk dari sini, ini sebagai kelas parentnya ya, kelas induknya. Apa isi dari kelas model ini ya? Nanti ada public, ini variabel public pager ya, ini variabel yang bisa kita gunakan. Ada tabel ya, table ya, nanti untuk nama tabelnya ini primary key-nya default-nya ID ya. Kalaupun nanti mau dirubah bisa. Kemudian insert ID default-nya 0 ya. Kemudian ada DB group, kemudian ada allow field. Nah, ada use timestamp. Kemudian ada banyak ini ya. Ada banyak, ada DB, builder, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian pelajari satu-satu, lihat satu-satu ya. Nah, ini semua tidak perlu kita pakai semuanya. Jadi kita pakai sesuai dengan yang kita butuhkan saja ya. Nah, nanti bisa kalian ini ya. Termasuk ini metode-metodenya ya, ini konstruktornya. Kemudian ini find untuk mencari, contoh ya. Kemudian untuk mencari kolom, berdasarkan kolom, mencari seluruh, atau ini untuk menampilkan. Nah, nanti untuk menampilkan data dari database, kita pakai ini nih. Pakai apa? Metode find all. Jadi ini sudah dibuatkan oleh kode igniter 4. Kita tinggal pakai aja. Untuk proses CRUD, ya intinya kita tinggal pakai ini, udah ada nih, udah dibuatkan nih skripnya. Ya, untuk save gitu ya. Dan lain sebagainya ini ya, bisa nanti kalian lihat ya. Oke, itu ya lokasinya ada di CI sistem model ya. Ya, ada di sini ya. Jadi nanti bisa kalian lihat sana ya untuk detail fitur apa aja yang bisa kita manfaatkan dari model gitu ya. Oke. Nah, ini saya sudah kasih penjelasan ya, beberapa poin aja yang penting ya dari kelas model ya yang ada di sistem. Contoh tabel nih. Variabel tabel nanti ini pasti akan kita pakai ya. Karena kan setelah kita buka database-nya kan kita perlu mendeskripsikan tabel mana yang mau dipakai ya, maka nanti kita akan pakai nih tabel. Ya. Kemudian primary key ya, primary key juga nanti kita akan pakai ya. Jadi primary key digunakan untuk menentukan primary key dari tabel yang digunakan oleh model ya. Jadi harus tahu juga ya nanti model juga sih yang jadi primary key-nya apa. Kemudian nanti untuk return value-nya bisa kita berupa objek atau array. Nah, di sini kita bisa pakai array aja. Kemudian yang lain-lainnya ya, seperti use of delete. Nah, use of delete ini ya, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika kita mendelete data, data itu tidak benar-benar di-delete, tapi data tetap ada di database. Cuman di field yang deleted at, ya, ini masih ingat ya, ini nih yang field deleted at ini ya, yang ini akan menghasilkan tanggal pendeletannya kalau yang dihapus, tapi datanya tetap ada. Oke, kemudian ini nanti ada
allowed field ya nanti digunakan untuk menentukan kolom mana saja yang dapat kita insert data. Kan ini ada banyak kolom ya di tabel mahasiswa. Nah, jadi kita bisa atur untuk proses insert datanya itu nanti mau ke kolom apa aja, ke kolom NIM, nama dan email aja atau seluruh. Kalau seluruh ya nanti kita panggil aja seluruh kolomnya. Itu menggunakan perintah allowed field ya sama dengan nanti isi sama dengannya itu ya field yang mau kita ini kita gunakan. Kemudian use timestamp. Use timestamp stamp ini untuk format waktu ya, format waktu ketika created at sama updated at. Tapi kalau kita tidak membuat ini, tidak membuat created at, updated at sama deleted at, itu tidak apa-apa juga gitu ya. Cuman bagusnya itu nanti dipakai. Nah, kalau kalian mengaktifkan created at sama updated at, nah, nanti ini use timestamp ini harus diaktifkan juga. Kemudian selanjutnya ada parameter atau variabel created field. Digunakan untuk mengatur kolom mana yang akan digunakan untuk menyimpan waktu ya. Untuk menyimpan waktu dalam format datetime ya. Jadi setelah kita aktifkan use timestamp, kita juga aktifkan created field. Jadi ketika kita melakukan proses insert, itu akan di-record jam berapa, tanggal berapa. Termasuk updated field sama deleted field, gitu ya. Nanti kita akan otomatis nih si tanggal-tanggal ini nih. Tanggal-tanggal yang ada di sini. Ya. Tanggal-tanggal yang ada di sini. Ini otomatis ya, dibuat tanggal berapa, data itu dimasukkannya. Ya. Di update-nya tanggal berapa, di delete tanggal berapa itu di record. Dan date format, kalau kalian mau ngerubah format tanggal date-nya, ya silakan nanti kita atur validation rule, kemudian nanti kita bahas ada khusus mengenai validation message sama skip validation. Untuk validasi nanti kita ada pembahasan khusus. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu ya, kan tadi hanya simulasi ya, yang get data itu kita yang benerannya ya di model. Jadi nanti di model ya kita buat kelas mahasiswa model. Nah, setelah membuat kelas mahasiswa model ya, di dalamnya kita buat variabel-variabel yang kita butuhkan. Nggak mesti seperti ini, tergantung kebutuhan ya. Jadi di sini saya pakai variabel ini aja. Sebenarnya kan ada banyak, saya cuma pakai ini aja. Ya. Jadi variabel ini nggak ada metode ya di kelas mahasiswa model ini. Isinya saya hanya variabel-variabel yang tadi ada di kelas model ya. Makanya kenapa kita memanggil ini kelas model, karena nanti kita akan menggunakan ini. Jadi kelas mahasiswa model ini sebagai kelas anak subkelas dari kelas model, gitu ya. Nah, variabel apa aja yang saya gunakan? Yang saya gunakan yaitu variabel tabel. Nah, diisi dengan nama tabel yang akan saya gunakan. Nama tabel yang akan saya gunakan dengan model mahasiswa atau mahasiswa model ini yaitu tabel mahasiswa. Kemudian yang jadi primary key-nya NIM ya. Saya set NIM, kemudian return type-nya kita pakai array aja untuk proses kirim-kirim datanya. Kemudian nah ini use soft table. Ini mau diaktifin atau enggak? Kalau mau diaktifin berarti ketika data di delete, data itu tidak sebenarnya terhapus tapi tetap ada ya. Kemudian allow field ya. Nah, ini nanti dari database yang kita buat nanti kolom mana aja yang mau kita gunakan ya. Nah, di sini yang mau saya gunakan NIM, nama, email, alamat ya. Kemudian use timestamp ini untuk waktu ya, format waktu. Kemudian ini untuk nama-nama kolom ya. Jadi created field, updated field, sama deleted field, nanti yang created field saya akan masukkan ke kolom created add. Kemudian yang updated add saya masukkan ke kolom updated add, yang deleted add, yang deleted field saya masukkan ke kolom deleted add. Nah,
Ini ya. Jadi yang created nanti waktunya masukkan yang insert ya, created tuh masukkan ke yang sini, ini untuk yang update dan ini untuk yang delete. Gitu ya. Nah, setelah beres mengkonfigurasi model, di sini kita sudah berhasil mengakses tabel mahasiswa. Karena kan ini di tabel kampus ini ada banyak ya, ada dosen, ada mahasiswa, kemudian ada MK, nilai, user. Nah, kita fokus ke yang mahasiswa dulu ya. Karena yang lain-lain nanti tinggal ngikutin langkahnya sama. Tinggal nanti ganti. Kalau kalian misalkan bikin model buat dosen gitu ya. Saya tunjukkan. Nah, kita masuk ke folder model dulu. App model. Nah, ini ya. Contoh nih ya. Saya sudah bikin ini ya. Model mahasiswa. Intinya isi model itu hanya nge-config tabel mana yang mau digunakan, primary key-nya apa, terus kolom mana aja yang bakal digunakan. Udah, intinya isinya cuma variabel-variabel ini. Ya. Kenapa? Karena seperti fungsi untuk delete, insert, dan lain sebagainya, itu sudah ada semuanya di kelas model. Kita tinggal manggil, makanya kita tidak perlu bikin metode-metode untuk itu. Ya, jadi kita hanya untuk ngebuka gerbang aja ke tabel yang mau kita akses. Ini contoh ya, nih mahasiswa model ini untuk menghandle database tabel mahasiswa. Terus saya juga bikin, nih namanya kalau mau standarin boleh ya, misalkan dosen model gitu ya. Nah, dosen model juga ini saya mah isinya, cuman bedanya ini ya. Dia memanggilnya tabel dosen. Intinya, dosen model ini untuk menghandle tabel dosen, ya, database yang berkaitan dengan dosen. Ini yang jadi primary key-nya kode dosen dan lain sebagainya. Ya, ini field atau kolom yang mau dipakainya apa aja. Itu ya untuk model simple ya, intinya isinya cuman seperti ini. Ya. Oke. Nanti mungkin banyaknya itu kita akan main di controllernya ya. Oke. Karena itu tadi si i4 sudah disediakan fungsi CRUD-nya. Ya, tinggal kita panggil. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai ya membuat konfigurasi untuk memanggil tabel mahasiswa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita atur yaitu nanti di controller. Ya. Contoh, di sini saya mau menginsert data. Untuk sebelum nanti insert datanya dari webnya, kita coba insert data secara manual dulu dari source code ya, sebelum kita insert data dari form di HTML-nya. Ya. Nah, di sini contohnya, kita insert data secara manual. Ya. Jadi, langkahnya ya, kita bikin di controller, kita bikin metode untuk insert data. Contoh, di sini metodenya namanya insert data. Ini ya, di controller MHS ya, ini posisinya ya. Di controller MHS ya. Oke, di controller MHS. Kemudian nanti kita bikin ini yang saya kotakin merah ini ya. Kita bikin metode insert data. Oke. Nah, selanjutnya ya kita bikin objek baru dari kelas yang ada di metode mahasiswa tadi ya. Contoh di sini saya bikin variabel A. Variabel A itu untuk menampung ini objek baru dari kelas mahasiswa model ya. Oke. Setelah dibikin objek baru, maka nanti kita bisa akses ya, akses action-action yang akan kita kita manfaatkan ya. Contohnya saya di sini bikin action untuk memasukkan data ke dalam database ya. Nah, di sini saya bikin variabel masukan. Nah, variabel masukan ini isinya yaitu A ini ya objek yang barusan kita bikin, tanda panah, insert-nya.
insert ini adalah metode yang sudah disediakan oleh model. Jadi kita tinggal panggil. Yang penting kita tahu aturan makainya. Insert itu seperti apa. Ya. Contoh di sini. Insert dalam kurung, kemudian kurung siku. Nah, kita panggil ini nim. Ya. Kemudian kita isi nimnya ini 001. Nama kita isi Nugraha, email kita isi nugraha@pac.id, alamat kita isi Purwakarta. Ya. Nah ini nim nama email ini adalah nama kolom yang ada di database, nama kolom yang ada di tabel mahasiswa. Ya, jadi nanti sesuaikan dengan yang ada di database ini. Ya. Ini nim nama email alamat. Ya, oke. Nah. Nanti ketika ini sudah selesai, kemudian kalian panggil si metode insert data dari controller mahasiswa, maka data akan masuk ke database. Ya. Nah, jadi ini ketika kalian jalankan misalkan ya gini, localhost kemudian localhost, lokasi CI atau lokasi CI kalian berada, garis miring MHS, garis miring insert data, maka data ini akan masuk ke database. Jadi intinya fungsi insert ini untuk memasukkan data ke database. Oke, mudah ya. Jadi kita tinggal pakai nih metode tuh, jadi nggak usah bikin untuk proses insert ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita proses insert-nya ini dari HTML. Ini masih manual. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Nggak ada? Belum, Mbak. Belum ada. Oke. Kalau nggak ada, kita mulai dari menampilkan data dulu yang ada di database. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, ini isi database-nya seperti ini ya, punya saya. Jadi isinya hanya ada dua, ada Step Jobs dan Muhammad Nugraha. Terus yang lainnya ini apa, Pak? Yang lainnya ini ada juga di database, cuman dia udah delete nih. Ada tanggalnya ya, pas bagian delete-nya. Ini ada tanggalnya, berarti ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Ya. Oke, kita mulai dari tampilkan dulu. Ya, nih. Jadi nanti yang tampilkan ini akan seperti ini ya, akan menampilkan data nih ada dua ya, Muhammad Nugraha sama Step Jobs ini ya. Oke, ini dari database mahasiswa. Oke, caranya gimana? Oke, caranya kita masuk ke controller. Di sini saya controller kan mahasiswa ya. Jadi masuk ke controller mahasiswa. Oke. Di controller mahasiswa kita bikin metode untuk menampilkan data ini yang tadi ya, yang simulasi tadi ya. Ini mau dihapus juga nggak apa-apa nih, atau didiamin juga nggak apa-apa. Nah, sekarang fokusnya kita untuk menampilkan data. Jadi intinya kita bikin ini metode view data atau metode apalah bebas namanya, metode tampil gitu boleh ya. Jadi public function tampil gitu boleh. Di sini saya nama metodenya view data. Oke. Nah, metode view data ini nanti fungsinya untuk menampilkan data dari database. Seluruh data ya, tanpa filter ya. Oke, setelah bikin metode view data, maka langkah selanjutnya bikin objek nih. Saya bikin objek ya. Objek dari mahasiswa model. Mahasiswa model tuh yang tadi ya, isinya tuh variabel-variabel untuk ngebuka tabel, untuk membuka tabel di database. Nah, setelah beres ini nih, bikin objek, selanjutnya kita bikin variabel untuk menampilkan. Ya. Nah, contoh di sini ya, saya pakai variabel data MHS. Maksudnya, saya mau menampilkan data tabel mahasiswa dengan variabel data MHS. Nah, maka data MHS ini isinya A,
ya, A garis panah view all. Nah, ini view all ini fungsinya ya, ini metode itu udah ada. Kita tinggal pakai. Intinya udah disediakan. Jadi view all itu untuk menampilkan seluruh data. Seluruh data di mana? Di tabel menggunakan view all ya. Seperti yang tadi saya tunjukkan ya di kelas model ada view all, find all. Jadi untuk menampilkan semua data yang ada di tabel. Nah, kemudian yang ini untuk ini sih untuk melihat, untuk mengecek. Kalau nggak ada ini pun nggak apa-apa ya. Jadi nanti pengen ini saya hanya ingin nge-print isi dari ini proses find all ini ya. Nah, makanya ini saya cuman nampilin print dari data MHS ya. Intinya pengen tahu sih sebenarnya isi data MHS itu apa ketika mengeksekusi ini find all ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi ketika saya panggil metode ini ya, metode view data nih, saya panggil ya, metode view data, maka isinya itu si data MHS itu seperti ini ya. Nah, ini tuh nanti yang akan ini diambil dari database nih. NIM ini diambil dari database kolom NIM. Dia nama ini email. Jadi bentuknya ini datanya tuh seperti ini yang diambil dari database tuh created at, updated at, deleted at ya. Jadi seperti itu ya. Ketik isinya ini ya. Ketika kita memanggil ini nih data mahasiswa ini ya. Oke. Nah, setelah beres bikin metode find all, nah sekarang kita akan kirimkan. Jadi find all ini kita baru menangkap datanya. Nah, selanjutnya setelah kita tangkap nih dari controller, kita perlu kirimkan ke view untuk ditampilkan ke halaman. Makanya ya ini ya ada lanjutannya untuk menampilkan ke view ya, di baris 5 dan baris 6 ya. Jadi ini functionnya saya rubah ya jadi data MHS ya. Kan tadi nama functionnya view ya. View apa tadi teh? View data. Nah, saya ini biar tidak bingung, makanya ini saya ganti ya. Nama metodenya itu menjadi data MHS ya. Oke. Nah, di data MHS itu tadi ya sama bikin objek baru ya dari kelas MHS model. Selanjutnya nanti bikin variabel baru untuk memasukkan data yang dari tabel dengan perintah find all ya, tabel mahasiswa. Nah, setelah dipanggil, selanjutnya kita kirim ya. Kita kirim ke view atau ke tampilan. Nanti kita perlu membuat view-nya juga ya di folder view. Nah, ini kemudian ya saya lanjut yang baris kelima saya bikin variabel namanya data. Isi dari data ini array ya, array asosiatif ya, berupa ini data MHS ini sebagai key-nya dan isinya itu adalah ini ya dari find all ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi, setelah beres nanti si data ini ya. Jadi yang dikirim itu nanti berupa array ya ke view tuh. Nah, setelah beres nanti akan kita kirim ke ini. Ini boleh echo, boleh ini ya. Apa namanya? Return ya. Di sini pakai echo juga bisa sama aja. Echo view mahasiswa, nanti ada mahasiswa.php ya di view untuk tampilan mahasiswa. Kemudian sekaligus mengirimkan data itu nanti isinya berupa array dari ini ya, dari find all ini B. Ya. Oke, setelah itu, oh ya ini untuk penamaan ini bebas ya.
Ini nggak mesti data MHS, terserah ya. Untuk nama key ini bebas. Ingat ya, nama key ini bebas. Terserah kalian. Nanti key ini yang akan kita gunakan untuk memanggil ya, bukan data. Data ini hanya variabel untuk menampung dan mengirimkan. Oke. Setelah beres nih, di controller nih beres, kita sudah kirimkan ke view mahasiswa. Selanjutnya kita ini isi keseluruhan ya yang tadi. Selanjutnya kita bikin view, bikin tampilan di mana di view kita kasih nama mahasiswa.php karena kita tadi ngirimnya controller ke mahasiswa kan. Nah, sekarang kita bikin tampilan ya untuk menampung mahasiswa ya. Nah, tampilannya silakan bebas ya, berkreasi nih. Ini punya saya tampilan seperti ini ya. Pakai konsep template yang kemarin ya, biar simple. Ya. Ini untuk headernya pun saya nggak usah bikin lagi nih, tinggal panggil nih. Ya, nggak ada di sini. Ini footernya juga tinggal panggil. Ini headernya nggak. Bentar. Nah ini, ya. Header dan lain sebagainya nih, tinggal panggil. Kemudian sidebar-nya atau navigasi bar-nya tinggal panggil. Jadi lebih simpel ya. Nah, adapun isi dari mahasiswanya ini cukup ini aja segini nih. Nih. Nah, segini ya. Ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin tabel untuk menampung data yang dari database tadi, dari model, dari controller. Nah, caranya ya kita pakai for each karena kita kan akan menampilkan seluruh data ya. Sedangkan isi dari datanya itu ini ada banyak ya nih. Contoh di sini ada 3, maka 3-3-nya akan ditampilkan nih ya. Oke. Nah, maka untuk menampilkannya nanti untuk menangkapnya di tampilan apa? Mahasiswa, kita bikin nih PHP ya, tag PHP ya. Kita menggunakan for each ya. Kemudian nanti key-nya nih kita tangkap key-nya SX ya. Nanti proses pencetakannya ini jadi tinggal menggunakan variable X ini ya. Karena kita menggunakan for each X. Kemudian ini ada row, kemudian ini ada apa? Satu, ini untuk nomor. Sebenarnya ini pakai manipulasi aja ya. Kalian mau increment sehingga nanti nomornya itu 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalaupun tidak ada, ya udah nggak apa-apa. Berarti nggak ada nomornya nanti tabelnya. Kemudian kita panggil ya, ini X, kemudian ini sesuai nama ininya ya, nama field atau kolom yang dari database. Nih, ini yang saya lingkarin ini ya, ini diambil dari array yang dikirim tadi ya ini. Name, nama, email, alamat ya. Array yang mana Pak? Array yang tadi nih, yang ini. Nah, yang ini ya, name, nama, email, alamat. Ya, ini key-nya yang dipanggil. Oke. Sehingga nanti kita panggil di tabel seperti ini ya. Setelah beres ya ini kalau ini untuk button ya, untuk button edit dan delete-nya ya nanti. Oke. Nah, setelah beres kita menangkap ini ya. Selanjutnya kita panggil dari browser, maka nanti akan muncul datanya di browser seperti ini. Ya, ini kita panggil controller MHS method data MHS. Ya, maka nanti muncul nih data-datanya yang ada di database. Itu untuk view. Ya. Silakan, saya buka sesi tanya jawab dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Mana nggak ada? Paham semuanya? Gimana Amel? Paham Amel? Halo Amel. Ya, Pak.
Bisa ya, paham ya, untuk menampilkan data dari database. Ya Pak, nanti dicoba. Ya, Fadli, bisa Fadli, paham? Nanti dicoba Ya, lagi, Pak. siap. Ya, Jamal gimana Jamal? Oke, Pak. Jaki gimana? Coba Paham nggak untuk cara menampilkan dari database? nanti paling dicoba dulu. Ya, siap. Baginda gimana? Halo Baginda. Baginda ada? Nah, kayaknya ditinggal ini ya. Oke, Mia gimana Mia? Iya Pak, nanti dicoba dulu. Ya. Nah, selanjutnya saya tawarkan dulu. Apakah mau dicoba dulu ini ya untuk view, baru nanti lanjut ke delete dan insert, delete dan update, atau mau kita jelaskan dulu aja semuanya langsung? Gimana? Jelaskan dulu aja Pak. Oke, jelaskan dulu aja ya semuanya. Nanti kalian coba ya untuk yang lainnya. Oke. Oke. Selanjutnya, kan tadi baru menampilkan dari database nih. Nah, untuk mensimulasikan itu, dan nanti database-nya isi dulu aja ya manual, biar nanti ketahuan datanya kepanggil atau tidak gitu. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk memasukkan data ke database atau insert ya dari kode igniter. Oke, jadi untuk memasukkan data ya kita bikin dulu tampilannya ya, tampilannya. Nah, untuk memudahkan nih kan sejauh ini kita bikinnya itu langsung di view gitu ya, mahasiswa.php. Nah, untuk lebih memudahkan, biar terorganisir, di view-nya itu dibikin folder-folder ya. Bentar, mana view. Model, nah ini. Nah, contoh di sini saya bikin folder untuk dosen, nih. Terus untuk mahasiswa, nih. Jadi nanti semua tampilan yang berkaitan dengan mahasiswa itu ada di folder mahasiswa. Tapi nanti jangan lupa manggilnya juga pakai /mahasiswa di dalam mahasiswa. Ya. Ini untuk edit, nih tampilan untuk edit, ini tampilan untuk data, ya, untuk apa? Insert, ini tampilan untuk view-nya. Misalkan kayak gitu ya. Jadi biar mudah aja sih kita buat folder-folder ya seperti yang template juga yang kemarin saya bikin di parsial sini ya. Jadi untuk footer, header, sidebar dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini ya saya bikin folder ya. Folder mahasiswa isinya nanti untuk view mahasiswa, insert mahasiswa dan delete mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya ya nanti di di tampilan mahasiswa kita bikin tombol untuk insert ya atau menambahkan data ya. Nah, jadi nanti kita akan buat seperti ini ya. Jadi kita tambahkan nih tombol tambah data ya. Nah, ini tombol ini skripnya ini ya HTML-nya nih yang dikotakin merah ya. Jadi nanti akan memanggil mahasiswa insert data. Ya, ini controller insert data. Isi controller insert data apa? Ya, nanti ya kita akan bikin controller insert controller method insert data di controller MHS ya. Oke. Jadi di tampilan di mahasiswa.php kita tambahkan dulu tombol ini ya. Tambah data. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian beres bikin tombol ya. Selanjutnya kita bikin tampilannya ya. Tampilan untuk menginsert. Nah, tampilan ini nih contohnya ya. Jadi ketika saya nih klik tambah data, klik. Nah, kita kan akan menuju halaman ini kan, halaman untuk menginsert data. Nah, kita bikin halaman ini ya.
Nih, ya contohnya ini halaman untuk insert data. Nah, di halaman insert data ya, itu kan pakai form. Jangan lupa actionnya nih. Jadi ketika nanti kita tekan tombol ini, kita akan memanggil metode untuk menyimpan. Nanti metodenya kita akan bikin di controller ya. Jadi seperti ini ya nih. Jadi maka di actionnya itu nanti kita akan bikin metode namanya simpan di controller mahasiswa. Ya. Nah kemudian name-nya jangan lupa ya. Name-nya yang untuk name, nama, email, alamat. Ya. Kemudian nanti ini buttonnya ya. Buttonnya bebas ya. Nanti kelasnya mau pakai kelas apa terserah. Oke. Jadi setelah kalian selesai nih bikin tampilan untuk insert, nah maka ini tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah beres, nah kita bikin metodenya nih di controller. Tadi kan baru bikin tampilannya aja. Ya. Nah, kita bikin metode untuk menyimpan, insert. Ya. Jadi ketika tombol submit ini ditekan, nah ini action-nya itu akan diarahkan ke metode ini. Ya. Oke. Jadi isi metode simpan itu sama kayak view. Ya. Jadi kita tinggal manggil. Ya. Tinggal manggil. Sebenarnya tadi udah kita simulasikan ya, yang secara manual. Nah ini yang dari ini ya. Insert-nya itu dari HTML. Oke. Seperti apa proses insert-nya? Kita lihat. Jadi pertama kita bikin metode ya namanya simpan. Terserah sih untuk nama ya. Bebas. Punya saya di sini namanya metode simpan di dalam controller MHS. Oke. Selanjutnya kita bikin objek baru pakai A, kemudian nanti A garis panah insert ya. Ini untuk memanggil metode insert yang ada di model. Jadi kita tinggal manggil aja, nggak usah bikin. Nah, selanjutnya ya untuk menangkap data dari HTML kan nanti kita tuh ngisi ya di HTML nama siapa, Nugraha, NIM, dan lain sebagainya. Kan kita perlu nangkap ya, nangkap apa yang kita input. Nah, untuk menangkap apa yang kita input ya, caranya menggunakan perintah ini ya. This request get var kemudian name-nya, name dari inputannya ya. Nanti di inputannya name-nya apa nanti disesuaikan ya. Nah, ini ya data yang akan kita ambil dari proses inputan di HTML. Kemudian nanti akan dimasukkan ke field name, nama, email dan alamat ya. Oke. Nanti setelah beres ini, maka ini akan dimasukkan ke database ya. Database mana atau tabel mana? Ya tabel yang ini MHS model, berarti ke tabel MHS karena di dalam kelas MHS model itu kita kan ngebuka tabel mahasiswa ya. Maka nanti insert ini ya akan masukkan ke tabel ini ya, tabel mahasiswa ini ya. Oke. Nah, setelah itu Pak, ya gimana? request sama get var itu udah bawaan ya? Request get var ya bawaan dari sana. Ini cara Sintaksnya untuk berarti. ya, cara untuk ngambil data ini. Misalkan di sini saya masukkan Nugraha. Nah, intinya yang tadi di request get var itu ini untuk mengambil ini yang saya input. Ini. Yang get Nah, post gitu ya, Pak? ya, kalau di PHP yang native itu seperti get post gitu ya metodenya. Nah, kalau itu kan mudah ya. Tinggal ini ketika diklik ini dia akan menjalankan insert. Nah, yang tadi di input tadi ini nih. Cara nangkepnya itu ini ya, cara nangkep yang di inputnya. Nah, setelah itu ya. Setelah itu langkah selanjutnya ya. Nah, kan saya nanti akan klik ini nih, kita akan klik tombol ini, maka kita perlu redirect ke halaman ini kan, ke halaman utama mahasiswa. Maka di sini saya tambahkan ya, untuk nge-redirect ini, redirect ke halaman data mahasiswa. Karena kalau tidak redirect, ketika saya pencet tombol insert, ya nanti bakal halamannya bakal di situ terus gitu ya. Makanya saya redirect. Jadi ketika saya
selesai menekan tombol submit atau insert, ya, nanti akan ke tampilan utama mahasiswa, ya, atau ke tab mahasiswa seperti itu, ya. Jadi metode simpan ini ingat ya di controller mahasiswa ya, karena kita di sini case-nya di mahasiswa dulu, ya. Jadi nih ketika nih datanya kan ada dua nih, Mama Nugraha sama Step Job. Kita misalkan nih klik ini, arahkan ke insert data ya. Nanti di controller bikin ya metode insert data untuk memanggil tampilan ini, tampilan insert data ini. Kemudian saya masukkan misalkan NIM 2020 0407 misalkan. Nama Bill Gates misalkan, kemudian email get@gmail.com, kemudian alamat misalkan Amerika misalkan gitu. Jadi ketika saya klik ini akan langsung nge-redirect ke halaman utama plus mengirimkan data ini ya. Nih, klik gitu ya. Nah, nih kita kembali ke halaman utama ini, halaman utama mahasiswa. Sekaligus ini data sudah dikirimkan. Ya. Makanya CI4 itu enaknya seperti ini ya. Jadi metode insert itu udah dibuatkan. Kita tinggal manggil aja. Ya. Ya, seperti itu. Jadi cepat kalau daripada pakai native, cepat pakai ini CI4 ini. Lebih cepat kita membuat sistem itu. Ya sehari juga bisa beres nih kalian bikin sebuah sistem hanya untuk CRUD ini gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk insert ya. Nah, isi lengkapnya ya yang controller mahasiswa nih bisa kita lihat nih ya. Ini data MHS ya. Nah, ini data MHS ini ya. Ini ya untuk menampilkan ya yang view. Kemudian ini yang simpan ya. Ini yang simpan ya. Dan ini untuk memanggil tampilan tambah data. Jadi ketika diklik tambah data, dia akan memanggil tampilan di tambah data. Ini mahasiswa ya, di view mahasiswa nih, view. Seperti itu. Jadi ini ada tiga metode. Ya. Sebenarnya sih ini nih, yang data mahasiswa, nggak usah dibikin, ini pindahin aja nih ke indeks gitu ya. Bisa aja. Ini indeksnya nih kosong. Sebenarnya bagusnya gitu ya, biar nanti lebih simpel nih. Kesiniin aja. Jadi nggak usah bikin metode data mahasiswa, tapi isinya ditaruh di indeks. Oke, itu untuk insert. Nah, mudah ya. Jadi intinya kalian tinggal panggil metode insert yang sudah disediakan oleh CI4. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke edit ya. Nah, ke edit data. Edit data ini di sini saya pakai tombol yang warna biru ini nih. Ya, di samping warna merah. Ini tombol edit ya. Ini tombol edit. Kita akan bikin action untuk ini ya, untuk tombol edit. Oke. Edit data. Nah, persiapan yang harus dilakukan yaitu kita bikin tombolnya ya. Tombol edit ya. Di halaman mahasiswanya ya. Oke, di halaman mahasiswa kita bikin tombol edit. Nanti kita pakai parameter NIM untuk menentukan mana yang akan diedit. Ya, maka nanti di controller kita bikin metode edit ya dengan satu parameter yaitu dengan menggunakan NIM. Ya. Oke, selanjutnya nanti kita juga bikin proses edit. Ya, jadi gini maksudnya. Edit yang ini nih. Metode edit yang ini hanya untuk memanggil halaman untuk mengeditnya plus mengirim data yang akan diedit. Nah, setelah beres nanti proses edit ini yaitu ketika klik tombol update kita akan mengedit apa yang ada di database. Jadi gini simulasinya. Nah, metode edit ini untuk ini nih, untuk tombol untuk yang biru ini ketika kita klik nih, klik. Nah, ketika klik, kita kan ini akan masuk ke halaman edit ya.
sekalian mengirimkan atau mengambil data yang akan dieditnya. Nah, makanya ini di atasnya nih ada parameter name karena kita menggunakan parameter name ya. Ini metode edit, ini parameternya ya. Oke. Lebih detailnya nanti kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya nih kita lihat ya. File edit MHS. Nah, file edit MHS ini berisi tampilan ini. Tampilan ini nih, edit MHS ini ya. Jadi POM untuk proses editingnya ya. Oke, selanjutnya terakhir nanti proses ya. Proses edit MHS ini ketika klik tombol ini, tombol update ini nih. Ini ketika klik tombol ini, maka nanti akan menjalankan proses edit. Jadi ada dua metode di edit data ini. Ya. Kalau cancel ya saya arahkan balik lagi ke halaman utama sini. Oke, kita langsung ya ke editnya. Jadi di halaman MHS kita tambahkan tombol ya. Ini tombol yang biru ya. Kita tambahkan tombol yang biru, kemudian kita kasih action karena tombol ini pakai ring A ya, ring A href ya. Nanti actionnya kita taruh di href nih. Actionnya yaitu kita akan memanggil metode edit plus mengirimkan ini nim dari baris itu ya. Kita akan memanggil metode edit plus mengirimkan parameter nim. Ya, jadi parameter nim berfungsi untuk mencari nanti di tabel mana nih data yang mau diedit. Ya, makanya pakai nim yang unik. Ya, kalau pakai nama nanti susah. Takutnya ada yang sama. Oke, sehingga ketika tombol itu diklik, nanti di atasnya itu akan seperti ini, akan memanggil controller MHS, ya. Kemudian ini edit, nih ya controller MHS, kemudian metode edit dan ini parameternya nim, ya. Jadi yang akan dikirimkan. Makanya ini yang href si edit ini isinya seperti ini ya, manggil metode edit dan ini nim yang dikirimkan. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi seperti itu. Maka nanti di setiap baris record itu ada tombol edit dan tombol delete. Tombol edit dan delete ini nanti proses editing dan delete-nya itu berdasarkan ini nim masing-masing. Jadi tiap baris itu tombolnya memiliki nim masing-masing yang menjadi parameternya. Oke. Oke, selanjutnya ya. Kita lihat nih ya, untuk metode yang ada di controller MHS ya. Nah, jadi di controller MHS kita akan membuat dua metode, yaitu metode edit dan metode proses edit. Ya, pertama metode edit ya. Metode edit ini nantinya itu akan memanggil halaman edit plus mengirimkan data yang akan dieditnya. Oke, nah kita lihat. Jadi ini langkahnya ya. Jadi ketika kita klik tombol edit, maka nih linknya kan akan seperti ini ya di atas. Nah ini tuh memanggil ini ya metode edit nih sini dan ini parameter ini ya akan dikirimkan ke sini ke parameter metode edit ini. Ya. Seperti itu sehingga parameter ini nanti akan digunakan di sini. Ya. Oke. Nah, langkahnya yaitu bikin metode ya, menggunakan satu parameter untuk menangkap nim. Ini penamaan bebas ya, mau A, B, C, X, Y, Z, terserah. Ya. Di sini saya pakai nim penamaannya. Selanjutnya kita seperti biasa bikin objek baru ya, karena biasa untuk menggunakan sebuah atribut atau metode di kelas itu kita bikin dulu sebuah objek. Kita bikin objek dari kelas MHS model ya. Kemudian setelah itu kita bikin variabel B yang isinya yaitu ini A, objek yang barusan kita buat, tanda panah find, bukan find all lagi. Kalau find all itu kan untuk memanggil seluruh data di tabel. Nah, kalau find kita bisa memanggil data
sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ini find berdasarkan parameter. Nah, parameternya ini diambil dari sini ya, diambil dari yang dikirimkan. Oke, setelah beres, kemudian saya di sini bikin apa namanya? Array ya, array data ya. Kemudian array data ya. Nah, array-nya ini bentuknya apa namanya? 2 dimensi ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, di sini si data ini, si B ini kita masukkan ke data ini ya, ke apa? Variabel data, variabel array data ini ya. Jadi ini kalau mau kalian cek ya, bisa juga pakai print R itu ya, seperti yang tadi simulasi. Kalau mau tahu isinya dari B ini ya. Jadi dari B ini nanti dimasukkan ke apa? Ke data ke sini ya. Nah, setelah didapat nih, maka nanti dikirimkan ke halaman edit MHE plus mengirimkan data yang akan dieditnya. Oke, seperti itu. Ya. Selanjutnya, oh ya, ini penamaan key seperti biasa bebas ya. Di sini saya pakai namanya MHS. Ini nanti akan dipakai di sini ya, di halaman edit MHS ya. Si key ini ya. Oke. Selanjutnya, ya, setelah beres bikin metode edit, nah, ini tinggal bikin halaman ininya nih, halaman mana? Klik. Nah, halaman ini editnya ini, halaman edit mahasiswanya. Ini kita bikin, kemudian nanti kita tambahkan atribut value di setiap input. Atribut value, kemudian kita tangkep. Nah, atribut value ini kita nangkep dari yang dikirim tadi dari database. Nah, sebelumnya ini pakai for each ya. Ini key yang tadi, ya key yang dikirim SX ya. Kemudian nanti di di setiap inputnya ya kita masukkan value yang ada di database. Sehingga nih ya dengan menggunakan value itu nih data udah terisi ya si input ini. Isinya dari mana? Ya dari database yang dikirimkan tadi. Setelah itu jadi kita jelas ya mau ngedit yang mana itu ya, sesuai tombolnya tadi. Ini contoh yang edit Muhammad Nugraha. Saya misalkan mau edit ini alamat jadi Jakarta misalkan gitu ya. Maka ketika klik tombol update, klik ini udah jadi Jakarta ya. Nah, itu fungsinya itu nanti di action ya. Di actionnya itu sambil mengirimkan parameter nih. Kita akan membuat ini proses edit. Apa metode proses edit plus mengirimkan parameter. Nah, makanya ini di actionnya seperti ini linknya. Jadi nanti kita panggil metode proses edit plus mengirimkan parameter. Nah, ketika memencet tombol ini update ya. Oke, untuk tombol cancel ini saya hanya membalikan lagi ke halaman utama si data mahasiswa. Oke, setelah beres, nah kan seperti ini ya tampilan barusan itu ketika tombol update diklik itu menjalankan proses edit ya. Ini proses edit isinya proses edit ya ini ngambil parameter ya menggunakan parameter yang dikirim. Nah, nanti akan diolah. Adapun perintah untuk update ini sudah disediakan juga oleh CI4 ya. Perintahnya itu update. Nah, update-nya itu berdasarkan apa? Nah, aturan menulisnya nanti dalam kurung, kemudian ini yang menjadi patokan parameter yang mau diupdate-nya itu data yang mana. Nah, karena yang uniknya itu berdasarkan NIM, nih, makanya untuk update-nya ini menggunakan NIM. Ini NIM, kemudian ini di kesiniin. Ya. Setelah itu, seperti biasa, seperti yang di-insert ya, kita pakai this request get var untuk mengambil data yang di inputan HTML tadi dan dimasukkan ke ini ke database ke tabel mahasiswa. Nah, nama key ini berdasarkan field atau kolom di tabel
database yang digunakan atau tabel mahasiswa ya, sesuai dengan ini ya, si key ini. Sesuai dengan yang di sini ya. Oke, setelah itu nanti redirect ya ke tampilan utama si MHS ya. Setelah diklik tombol update. Seperti itu ya, untuk update. Dan terakhir untuk delete, ini delete lebih mudah lagi ya. Dikit banget kalau delete ya. Kalau delete ya, nanti kita tinggal tambahkan action di tombol delete, action, kemudian ini nih, yang merah ini ya, kita tambahkan actionnya itu ini ya. Kita panggil metode hapus ini ya, plus mengirimkan parameter name biar tahu mana yang mau di delete ya, berdasarkan name berarti delete-nya. Oke. Setelah itu masuk ke controller MHS, bikin metode namanya hapus di sini saya dengan menggunakan parameter satu. Parameter ini kita ambil dari name yang dikirim. Nah, sehingga nanti isi metodenya yaitu seperti biasa bikin objek baru. Nah, ini juga sudah disediakan, kita tinggal panggil A panah delete name. Udah, seperti itu aja untuk delete. Ya, mudah ya. Nanti biar ada konfirmasi di tombol delete-nya ini tambahkan on click ya untuk confirm. Oke. Kalau udah nanti redirect ke halaman utama, udah selesai. Jadi nanti kalau keseluruhan isi controller mahasiswa itu seperti ini ya. Ada untuk view, untuk simpan, edit, proses edit, delete. Gitu. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Paham semuanya? Paham ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya, nanti kalian silahkan buat dan kalian lengkapi ya untuk dosen. Ini kan baru mahasiswa, untuk dosen dan kalau ada tabel yang lainnya, nanti silahkan kalian. Semakin kalian banyak mencobanya, semakin kalian nanti pahamnya cepat gitu ya, atau lebih detail nanti untuk apa pemahaman langkah per langkahnya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Pak, Ya, gimana? mau nanya itu yang pakai tag yang nilai, bukan nilai, maksudnya yang orang-orang ini, itu pakai apa Pak? Mana? Yang Yang tag mana? ini, yang di Tag. sidebar. Oh, ini. Iya, Ini. iya itu. Apanya? Yang jadi pertanyaan apanya? Logonya Pak, ikonnya. Oh, icon. Iya, Ini ambil aja, banyak di Bootstrap. Di Bootstrap banyak. oh di Bootstrap. Makanya ini saya kan pakai template apa admin LTE. Kemarin ngerjain kan yang layout. Iya, Nah, itu bisa ganti icon. Nah, contek aja nih di web Bootstrap apa ikon Bootstrap gitu ya. Nah, ini udah banyak nih. Nanti bisa kalian mau pakai yang FA icon atau ada banyak lah icon itu yang ada di Bootstrap tuh. Nanti tinggal tempelin aja. Termasuk ini icon untuk nih tombol ini, tombol delete dan edit. Ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal panggil-panggil aja ya. Mana contohnya ya. Nih yang tombol delete dan edit misalkan nih. Ini pakai icon kan. Nih, pakai icon. Untuk iconnya ini nih, untuk yang delete ini nih. Saya lingkarin nih. Nah, ini. Nih, pakai FAS, FA Trust. Trust ini sampah ya, tong sampah. Ini bisa nyontek dari sini. Ada banyak dipakai FA font awesome boleh nih atau yang iconic boleh. Ntar kita lihat ini di fontawesome.com, nanti kita tinggal panggil. Ini agak lama nih internetnya. Nah, ini font awesome, ini ada banyak tuh, ada banyak nih icon-icon tuh.
Mau icon kuda misalkan boleh, icon burung. Nih, udah banyak nih. Nanti bisa kita panggil. Nah, contoh ini mau pakai icon ini, ya udah nih caranya nih, tinggal copy. Oke, kayak gitu, link untuk penggunaan icon. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain sebelum kita akhiri? Nggak ada? Oke. Cukup, Pak. Kalau tidak ada, silakan langsung dipraktekkan sekarang juga, mumpung masih hangat-hangat nih. Ini udah saya buat sedetail mungkin untuk PPT-nya, silakan kalian ikuti ya. Mengikuti perintah yang ada di sini. Setelah berhasil, nanti bikin tabel yang baru ya, tabel dosen, tabel mata kuliah gitu ya. Dilengkapi nanti si sistemnya. Ini. Oke. Kita ada satu pertemuan lagi minggu depan ya, di minggu tenang sebelum UTS ya. Nah, di minggu tenang kita akan ngebahas mengenai UTS-nya. Nah, untuk tugas kali ini ya tinggal kalian kerjakan dulu aja ini ya, plus kalian bikin tabel baru, tabel dosen dan tabel mata kuliah. Kalau perlu tabel nilai boleh. Oke, mungkin itu aja yang bisa Kalau saya untuk sampaikan. UTS-nya Pak, tanggal berapa ya? UTS-nya minggu depan, minggu tenang, minggu depannya lagi. Oke. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya harap kalian bisa langsung mencoba ya, biar paham ya. Karena kalau cuma lihat doang itu susah ya nanti untuk memahaminya. Dan ini akan kepake banget. Apalagi kalian nanti kalau mau tugas akhirnya pakai studi kasus, bikin sistem informasi atau apa gitu, pakai CI itu lebih enak, lebih cepat. Ya, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.